Ada dua jenis monster di dunia ini, yang bersembunyi di bayang-bayang, dan yang berjalan di tengah keramaian tanpa satupun orang menyadari. Samuel Little adalah yang kedua. Selama hampir 4 dekade, ia membunuh dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak sembrono. Satu demi satu, perempuan-perempuan itu menghilang. Tidak ada jeritan, tidak ada darah, hanya kematian yang sunyi. Dan tak satu pun pihak berwenang yang menghubungkannya, sampai semuanya sudah terlambat. When they die, all your favorites, all belong to you. Samuel Little lahir pada tahun 1940 di Reynolds, Georgia. Ia dibesarkan oleh neneknya di Ohio, tumbuh dalam kemiskinan, di lingkungan yang keras dan penuh kekerasan. Ibunya diduga seorang pekerja seks, namun sedikit yang benar-benar diketahui tentang masa kecil Samuel. Tapi dari sana, benih kekerasan mulai tumbuh. Ketika remaja, Samuel sudah mulai tersangkut kasus pencurian, dan dari sana, ia tidak pernah benar-benar berhenti. Pindah dari satu kota ke kota lain, dari Ohio, Florida, California, hingga Texas. Ia adalah pria tanpa akar. Lebih dari 30 tahun, ia hidup berpindah-pindah, tidur di mobil, tinggal di jalanan, atau di motel murah. Tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya keluarga yang mencarinya. Namun di balik kehidupan gelandangan itu, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia adalah predator, dan korbannya selalu sama, perempuan muda, rentan, dan terpinggirkan. Para korban Samuel bukan dari kalangan elit. Mereka bukan tokoh masyarakat, bukan mahasiswa terkenal. Banyak dari mereka adalah pengguna narkoba, pekerja seks, atau wanita yang hidup di jalanan. Dan disitulah letak kegelapan kejahatannya. Sistem hukum saat itu tidak dirancang untuk mencari mereka. Saat mereka hilang, tidak ada laporan, tidak ada pencarian besar-besaran. Bahkan ketika tubuh mereka ditemukan, polisi kerap menyimpulkan bahwa kematian itu karena overdosis atau akibat penyakit. Padahal, hampir semuanya adalah korban pembunuhan. Samuel Little memiliki metode yang sangat khas, dan justru karena itu, ia sulit ditangkap. Ia mencekik korbannya tanpa senjata tajam, tanpa luka tembak, tidak ada darah, dan yang lebih mengejutkan, ia memilih korban dengan sangat hati-hati. Ia tahu siapa yang tidak akan dicari orang. Pada tahun 2012, nasib pembawanya ke tangan hukum. Ia ditangkap di Kentucky karena kasus penyalahgunaan narkoba. Tapi ini bukan penangkapan biasa. Di penjara, DNA Samuel diambil sebagai bagian dari prosedur rutin. Tak lama, database FBI mencocokkan DNA itu dengan 3 kasus pembunuhan tak terpecahkan di Los Angeles tahun 1987 dan 1989. Ketiganya adalah perempuan, ketiganya dicekik, dan semuanya sempat diklasifikasi sebagai kematian yang tak mencurigakan. Samuel diadili, dan pada tahun 2014 divonis hukuman penjara seumur hidup. I try to trace back to when I became attracted to a woman's throat. Was serving 3 consecutive sentences of life without parole. He confessed to murder. How many you had to kill him? 1970. 1970. Do you remember the first one? Years. Yeah. Put my hand around her neck and that was it. She evidently wanted this to happen, you know. Banyak yang mengira
inilah akhir kisahnya. Tapi ternyata semuanya baru saja dimulai. Texas Rangers, divisi khusus penegakan hukum di negara bagian Texas, merasa ada yang belum selesai. Seorang penyelidik bernama James Holland dikenal karena kemampuan interogasinya. Ia mengunjungi Samuel di penjara. Saat itu, Samuel sudah tua, tubuhnya ringkih, duduk di kursi roda, tapi matanya masih penuh kehidupan, bahkan antusias. Dalam percakapan yang berlangsung berhari-hari, Holland tidak memaksanya mengaku. Ia mendengarkan, dan Samuel mulai bercerita satu demi satu. Ia menyebutkan nama kota, tahun, ras korban, bagaimana ia membunuh, apa yang dipakai korban hari itu, bagaimana korban berjalan, wajah mereka. Dan tak lama kemudian, Samuel mengaku, "Aku telah membunuh 90 wanita." Pengakuan ini mengguncang FBI. Jika terbukti benar, Samuel Little akan menjadi pembunuh berantai dengan korban terbanyak dalam sejarah kriminal Amerika. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa? Jawabannya menyedihkan. Sistem gagal melindungi para korban. Mereka adalah wanita kulit hitam, pecandu, tunawisma, pekerja seks. Ketika mereka hilang, tidak ada berita, tidak ada pencarian. Bahkan ketika jenazah ditemukan, polisi cenderung menyimpulkan penyebab kematian sebagai alami atau tidak mencurigakan. Dan karena Samuel berpindah-pindah negara bagian, tidak ada koneksi antar kasus. Hanya setelah FBI membentuk tim khusus yang mengumpulkan data dari seluruh negara bagian lewat program VCAP Violent Criminal Apprehension Program, benang merah mulai terlihat. Yang membuat pengakuan Samuel semakin mengerikan adalah ia menggambar wajah para korbannya dari ingatan, bukan satu atau dua, tapi puluhan. Hasilnya akurat. Beberapa dari sketsa tersebut cocok dengan korban tak dikenal yang fotonya pernah diarsipkan kepolisian. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga korban yang telah kehilangan harapan akhirnya bisa mendapatkan jawaban. Namun banyak dari korban itu masih belum diketahui identitasnya. Hingga hari ini, FBI masih mencari tahu siapa mereka. Para wanita yang tidak pernah tercatat dalam sejarah, kecuali dalam ingatan pembunuh mereka. Samuel Little meninggal pada 30 Desember tahun 2020. Dalam usia 80 tahun, ia menghembuskan napas terakhirnya di kursi roda penjara. Bukan di medan perang, bukan di pengadilan, tapi dalam kesunyian. Ia tidak pernah menyesal. Ia bahkan mengaku senang mengingat kembali pembunuhannya. Dalam beberapa interogasi, ia tertawa, memamerkan kenangan itu seperti seorang pemburu yang bangga pada hasil buruannya. Namun dari kematiannya, kita belajar satu hal, bahwa sistem hukum selama bertahun-tahun telah gagal mendengar suara-suara dari mereka yang terlupakan. Samuel Little telah mati, tapi 90 nyawa itu tetap hidup dalam ingatan. Mereka bukan statistik, mereka adalah manusia, mereka adalah anak, saudara, ibu, teman, dan kini setelah bertahun-tahun dibungkam oleh sistem,
Kisah mereka akhirnya terdengar. Dedikasikan episode ini untuk para korban yang hingga kini belum dikenal namanya. Suara kalian tak lagi sunyi.